Guys, ada yang tahu box ini nggak? Ini adalah sepatu dari brand Thunderbird, namanya Takara 89. Nah, stay tune video ini karena gua bakal ngasih sepatu ini buat kamu yang beruntung. Oke? What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang gua di hot sama kalau review masih yang Oke guys, jadi kayak yang gua obrolin tadi, hari ini kita bakal nge-review sepatu dari Thunderbird, brand lokal dari Bandung dengan siluet Takara 89. Nah, siluetnya ini terinspirasi dari kelihatannya ya, mirip banget sama New Balance gitu. Jadi ada yang bilang kalau sepatu ini sepatu New Balance ya. Sebelum itu kita lihat boxnya. Di sini ada TP kayak gini. TB sih sebenarnya ya. Jadi ada bintang-bintangnya itu ngebentuk B, tapi ya kayak kebacanya tuh TP ya. Terus di dalamnya ada pesan kayak gini. Dia langsung aja kita ambil sepatunya. Nah, ini dia. Udah. Kemudian papernya kayak gini. Terus kayaknya ini di sekeliling boxnya ini ada kayak map gitu ya. Jadi ada kayak pinpoint lokasi gitu, mungkin base campnya atau kantornya mereka. Nah, ini dia tag labelnya, ada Takara 89, Grey Stone White 41, US 8, UK 75, dan sentimeternya 27. Nah guys, ini dia sepatu New Balance yang lagi heboh di jagat TikTok dan Instagram. Keren sih kalau gua lihat ya sekilas. Memang dari foto juga bikin gua pengen beli gitu, pengen nyobain ya, pengen ngeliat. Karena ini memang siluet dari brand lokal gitu yang ngebikin bentuknya itu ya dinamis gitu. Kayak New Balance, banyak panel-panel, potongan-potongan, dan which is itu adalah salah satu desain yang gue suka banget dari sepatunya New Balance. Nah, yang paling ketara sih, yang paling kelihatan dari luar memang si hurufnya, yang biasanya kan kita familiar dengan N ya. Nah, kali ini ada T. Gue nggak masalah sebenarnya karena mungkin belum terbiasa aja, makanya banyak yang komentarin karena ada huruf T di sini. Oke, langsung aja kita bahas secara material dan konstruksi sepatu ini. Gua mau disclaimer dulu, sepatu ini dijual dengan harga 300-an. Jadi ini nggak bisa di-compare dengan New Balance-nya ya, karena New Balance sendiri bisa sampai 3 jutaan sendiri. Tapi it is what it is, kita bakal melihat dari perspektif ya bisa dibilang lokal brand gitu ya, versi budgetnya. Oke, pertama di bagian material, di bagian marginnya ini keseluruhan overlay itu menggunakan mesh ya, dan ini sepertinya synthetic mesh ya, walaupun hand feel-nya ya is okay lah gitu ya, masih terasa kasar tapi nggak kasar-kasar banget. Kemudian overlay di atasnya lagi di sini ada synthetic leather. Jadi memang di colorway ini sendiri, colorway yang grey ini dibikin color blockingnya itu mirip banget sama color blocking yang New Balance. Ada suede light gray, kemudian ada darker gray-nya juga, dan paling bawah underlay-nya itu menggunakan mesh. Nah, menurut gua untuk mesh-nya sendiri ini cukup unik ya. Walaupun bukan mesh yang kayak di New Balance ya, obviously karena harganya lebih mahal juga, tapi di sini gua lihat mesh-nya cukup unik gitu. Bukan kayak mesh-mesh biasanya yang pasaran banget. Kemudian di bagian samping juga ada potongan panel di sini. Kemudian di wrap lagi sampai ke belakang, di sini ada suede lagi ya, tambahan suede. Dan di belakangnya ada logo Thunderbird atau ya biasa dikenal dengan beruang petir ya. Nah, di samping bagian luar juga udah ada branding Takara 89. Berlanjut ke bagian tong, di sini juga ada brandingannya Thunderbird dan ada potongan suede-nya juga nih, sampai ngebikin si lace keeper. Jadi memang ini highly inspired sama bahasa-bahasa desainnya New Balance ya kalau gue lihat. Dan berlanjut bagian lacesnya sendiri ini menggunakan cotton flat laces. Kalau misalkan mau lebih mirip-miripan dengan New Balance sih menurut gue mendingan pakai laces yang ada teksturnya. Jadi lacesnya kayak gini. Nah, ini sedikit ada tekstur gitu ya, walaupun masih cotton flat juga. Ini masukan ya buat Thunderbird mungkin ke depannya, karena setahu gua untuk laces kayak gini sendiri nggak terlalu mahal. Jadi seharusnya masih masuk sih sama HPP untuk sepatu 300-an. Tapi gua nggak ada masalah dengan menggunakan lace kayak gini. Cuman ya biar lebih premium gitu kelihatannya, menurut gua lebih bagus laces yang kayak gini tadi. Nah, setelah kita ngomongin materialnya, sekarang gue pengen ngeliatin beberapa parts yang menurut gue antara unik tapi juga ngeganjel gitu ya. Pertama adalah bagian tong. Menurut gue tong kayak gini nyocoknya buat sepatu skate ya, karena memang super tebel banget ini. Ini bahkan mirip kayak tongnya Nike SB kali ya. Sama di bagian belakang juga dibikin padded banget. Ini banyak banget busanya. I get the point kalau memang sepatu ini mau dibikin kayak sepatu yang nyaman, yang comfort gitu ya.
Tapi kalau misalkan menggunakan tong yang segede ini pasti bakal tebel banget kalau dipakai. Itu aja sih kalau menurut gua, tongnya ini terlalu tebel. Dan untuk liningnya ini juga menggunakan fabric yang nyaman banget ya. Berlanjut ke bagian insole, ini menggunakan heel wedges-nya lagi, ada tambahan di sini biar nambah comfort mungkin ya. Tapi kalau yang gua rasain di sini foamnya atau insole-nya lumayan keras juga nih ya. Dan ada brandingan Thunderbird-nya di bagian tumit. Nah, setelah kita ngebahas upper, dan kalau kamu udah nonton sejauh ini, jangan lupa subscribe di channel ini karena gua bakal banyak nge-review atau ngobrolin tentang persepatuan. Berikutnya kita bakal ngobrolin tentang sole-nya. Pertama banget, sepatu ini di launching atau dikeluarin ya, dirilis, gua langsung tertarik dengan bentuk uppernya karena memang mirip banget sama New Balance gitu ya. Tapi one things yang gua nggak suka banget pas pertama gua lihat adalah bagian midsole dan outsole-nya. Why? Karena setahu gue ya, midsole dan outsole gini tuh kayak template gitu, banyak banget. Dan kelihatannya plain gitu. Nah, itu tuh pertama yang gue lihat. Tapi ya udahlah, gue coba beli sepatu ini, gue coba feel sendiri, ngerasain sendiri. Bahkan waktu pertama gue unboxing, gue langsung ngeliat ada creasing di sini. Biasanya sepatu dengan langsung ada creasing nunjukin kalau sepatu itu bakal empuk. Turns out gue ngerasainnya biasa aja untuk sole ini sendiri. Gue nggak tahu gimana komposisi si foamnya. Tapi yang jelas feel-nya itu flat aja gitu ya, nggak ada bouncy-nya. Padahal kalau misalkan kita lihat dari konstruksi si midsole-nya sendiri, ini cukup tebal loh. Jadi ini kelihatan kayak sepatu-sepatu sport buat jogging, buat lari gitu ya. Turns out untuk kenyamanannya sendiri, malah gue ngerasainnya biasa aja gitu. Dan hal yang gue rasain berikutnya adalah bentuk solnya itu yang kayak nge-force ke depan gitu. Jadi memang solnya ini kayak performance base, ngebikin gue ngerasa kayak nge-push ke depan gitu. Jadi itu yang pertama gue ngerasain dari si solnya. Dan hal yang satu lagi seharusnya ada di sepatu ini tapi ternyata nggak ada, adalah outsole-nya. Jadi mereka menggunakan ini langsung foamnya dijadiin sebagai outsole, jadi nggak ada outsole tambahan. Ya seperti biasa kalau misalkan nggak ada karet atau rubber tambahan, ini bakal cepet aus. Secara look, secara desain gue appreciate banget karena memang ini salah satu sepatu yang unik di perlokalan ya, di sepatu-sepatu lokal. Dan again, karena memang harganya adalah harga budget friendly, ya menurut gue masih cukup worth it ya, walaupun ada beberapa hal yang bisa di trade gitu. Salah satu hal lain yang menurut gue bisa gue point out adalah konstruksi atau potongan panelnya. Ini salah satu hal yang ketara banget gue lihat dari sepatu ini adalah konsistensi dari potongan-potongan panel, di mana kiri kanan atau bahkan pair ini sendiri antara potongan I-stay dan potongan sebelah sininya berbeda gitu ya. Inkonsistensi masih banyak. Cuman ya ini what it is dengan harga 300-an. Tapi saran gue kalau misalkan memang ngedevelop sebuah produk gitu, at least tambah sedikit budget lagi. Misalkan dijual dengan harga 500-an atau 600-an, itu udah bisa ngasih kualitas kayak sepatu Calvert. Itu memang dari segi konstruksi dan segi build quality udah cakep banget dengan harga yang masih 500-an. It's just my opinion gitu ya. Kalau misalkan sepatu-sepatu kayak gini dibikin dengan harga segitu kayak masih lebih worth it lagi. Itu dia text on gua tentang sepatu Takara 86 dari Thunderbird. Nah terakhir nih sebelum gua ngasih tahu syarat giveaway sepatu ini, untuk sizingnya sendiri, ini gue ngerasa agak sedikit berbeda ya. Gue nggak tahu salahnya entah di insole atau di cetakan di sini ya. Nah, jadi sebelum gue ngebeli sepatu ini, gue ngeriset dulu untuk sizingnya, dimana biasanya gue pakai cm 27. Nah, untuk sepatu ini sendiri, di size 27 cm itu ada di size 41. Asumsi gue sih bakal pas, karena biasa gue makainya di 27 cm. Ternyata setelah gue pakai, ini feel-nya memang agak kecilan, tight banget, depan belakang, hampir nggak ada room. Untuk sizingnya mungkin bisa diperbaiki lagi, karena biasanya kalau untuk brand lokal sendiri, gue ngikutin sentimeternya. Ternyata sentimeter di sini nggak sesuai dengan feel-nya gitu ya. Jadi gue harus nge-upsize ke 42 ya. Oke, itu dia untuk sizingnya. Secara overall memang comfortnya cukup gitu ya, tapi nggak bisa dipakai buat lama karena memang sole-nya sendiri adalah sole running, jadi memang nge-push kalian ke depan gitu ya. Kalau kalian makainya untuk jalan, feel-nya itu kurang nyaman ya kalau misalkan jalan lama-lama gitu. Nah, jadi gini guys, karena gue pengen appreciate teman-teman yang udah nonton di channel gue, kayak gue bakal ngebagiin sebuah sepatu ini ya, dengan kemungkinan size 42 kali ya. Kalau kamu mau ikutan, silahkan subscribe channel ini, kemudian komen konten apa atau review apa yang kamu pengen nonton berikutnya. Dan jangan lupa terakhir follow juga IG gua di @sj_haikal. Nah, itu dia guys untuk syaratnya. Semoga beruntung.
Hope you like it, hope you enjoy it. Gimana menurut kamu sepatu ini, brand Thunderbird sendiri, dan juga fenomena sepatu perlokalan sekarang ya, lagi heboh-heboh banget nih sepatu-sepatu kayak gini. Thanks for watching, sekali lagi jangan lupa subscribe. I will see you guys in the next video. Bye bye.